Saya serahkan semuanya ke pengacara saya, tapi yang jelas janji dan nazar saya kalau hari ini beliau nggak datang, kan sudah 2 kali dia datang nggak dipanggil nggak datang nih, saya akan ceritakan suatu cerita rahasia tentang kalian semua. Saksi-saksi yang kami hadirkan belum bisa hadir dikarenakan keempat saksi yang kami hadirkan, 3 saksi sedang dalam perjalanan umroh. 2 minggu kemudian, brand minuman kolagen NL itu berkolaborasi dengan wanita bertopeng. Itu sangat mengejutkan. Perjalanan kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat Richard Lee kembali berlanjut. Sidang lanjutan pun kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Namun ada yang kembali menjadi sorotan dalam persidangan kali ini, sebab pihak pelapor, Doktif alias Dr. Samira, bersama sejumlah saksi lainnya, lagi-lagi tidak terlihat hadir di ruang sidang. Absennya para saksi tersebut tentu tak luput dari perhatian kubu Richard Lee. Pihak terdakwa pun merasa kondisi ini cukup merugikan proses persidangan. Bahkan muncul dugaan bahwa ada kekhawatiran yang dirasakan para saksi untuk memberikan kesaksian secara langsung di hadapan majelis hakim. Terlebih setiap keterangan yang disampaikan di ruang sidang tentunya memiliki konsekuensi hukum. Jika nantinya kesaksian yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan fakta atau bahkan dianggap sebagai kesaksian palsu, tentu ada ancaman pidana yang bisa membayangi. Pada hari ini, saksi-saksi yang kami hadirkan belum bisa hadir dikarenakan keempat saksi yang kami hadirkan, 3 saksi sedang dalam perjalanan umroh, 1 saksi sedang berada di luar kota di Balikpapan majelis. Ya begitu ya. Tapi untuk sementara kita tunda Kamis depan. Kamis depan majelis. Ya. Setelah itu tidak menutup kemungkinan untuk 2 kali dalam seminggu. Ya. Sehingga perkara ini bisa cepat selesai. Ya. Saksi tadi kami hadirkan, yang akan dihadirkan Dr. Samira selaku saksi pelapor, Rina Martika, Siti Nurjana, dan Deriani. Namun keempat saksi tersebut belum bisa hadir. 3 diantaranya sedang umroh yang menemani Dr. Samira, dan 1 sedang berada di luar kota, yaitu di Balikpapan. Selanjutnya kami memanggil dari pihak saksi yang mewakili Shopee, yaitu Bu Kristi, Pak Suyanto, yang bisa dihubungi, dan bersama dengan saksi dari Tokopedia ya. Namun sedang ada kegiatan, sehingga minta waktu untuk dilakukan jadwal pemanggilan ulang seperti itu. Tapi saksi tidak hadir. Untuk yang umroh 3 orang kami pahami. Oleh karena itu ya kami mengharapkan silakan hadir. Kita sudah siapkan 10 sampai 20 klaster pertanyaan untuk masing-masing saksi untuk membuka fakta-fakta hukum ini secara terang benderang. Jadi kami tunggu kehadirannya di Kamis pekan depan. Sempat menjanjikan bakal membongkar sesuatu yang mengejutkan terkait sosok yang melaporkannya, Richard Lee akhirnya memberikan sedikit gambaran setelah menjalani persidangan. Dokter kecantikan itu secara belak-belakan menyinggung adanya dugaan persaingan bisnis yang menurutnya berkaitan dengan sosok yang selama ini dikenal publik sebagai dokter detektif. Bahkan Richard kembali menyebut istilah wanita bertopeng ketika membicarakan pihak yang dimaksud. Namun bukannya membeberkan semuanya, Richard justru memilih berhenti sampai di situ. Ia seolah sengaja menyisakan tanda tanya besar dan membiarkan publik menerka-nerka sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik tersebut. Pernyataan singkat Richard ini pun sontak memancing rasa penasaran. Benarkah ada persaingan bisnis yang menjadi latar belakang persoalan ini? Atau masih ada cerita lain yang sengaja belum dibuka Richard Lee ke hadapan publik? 2 minggu kemudian, brand minuman kolagen NL itu berkolaborasi dengan wanita bertopeng. Itu sangat mengejutkan sih, karena kan untuk bikin kolaborasi besar seperti itu pastinya nggak cukup dalam waktu 2 minggu ataupun 1 bulannya. Mereka lakukan live besar-besaran, kolaborasi besar-besaran. Nah, yang
saya nggak habis pikir brand tersebut dan wanita bertopeng tersebut secara, ini bukan lagi edukasi menurut saya, secara brutal dan bertubi-tubi menyerang minuman kolagen brand lain inisialnya L milik influencer, salah satu influencer terkenal di Konoha, inisialnya Miha, sebut aja namanya Michelle lah ya, kalian tebak sendiri ya sisanya ya. Secara bertubi-tubi, saya kasihan banget saya lihatnya. Secara bertubi-tubi, bukan hanya produknya, tapi juga pribadinya, fashionnya, seperti DRL. Saya cuma cukup saya korban sini. Saya nggak mau ada korban lain ada di sini. Dan beberapa saat kemudian, brand NL dan wanita bertopeng tersebut mendapatkan hukuman. Demikian dongeng saya hari ini. Minggu depan kalian datang, saya akan kasih dongeng lagi selanjutnya. Dok, Intinya dengan ini kata lain adalah artinya persaingan bisnis. Silakan Hati-hati. kalian tebak, silakan kalian tebak RL itu siapa, FT itu siapa. Silakan kalian bisa tebak sendiri. Ya sekali lagi ini adalah tebak. persaingan bisnis cukup jahat ya. Kejamnya persaingan bisnis. Di tengah kasus hukum yang masih bergulir, Richard Lee kembali harus menerima kenyataan yang cukup berat. Keinginannya untuk bisa menjalani proses hukum tanpa berada di balik jeruji, akhirnya belum mendapatkan restu dari majelis hakim. Dalam sidang yang berlangsung kemarin, permohonan pengalihan penahanan yang diajukan tim kuasa hukumnya resmi ditolak. Padahal sebelumnya pihak Richard telah menyampaikan sejumlah alasan, mulai dari pertimbangan kemanusiaan sebagai seorang ayah hingga sikap kooperatif Richard selama mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Terlebih, Richard juga sempat mengungkapkan rasa rindunya kepada sang buah hati yang disebut membutuhkan kehadiran dan perhatian khusus dari dirinya. Harapan untuk bisa kembali dekat dengan keluarga inilah yang menjadi salah satu pertimbangan yang diajukan kepada majelis hakim. Namun, semua alasan tersebut ternyata belum cukup untuk mengubah keputusan. Richard pun masih harus menjalani masa penahanannya, sementara proses persidangan kasus yang menjeratnya terus berlanjut. Atau seminggu sekali, tapi kamu mau mohon dengan dari sisi sudut pandang kemanusiaan, seorang orang tua dengan anaknya, berkenan majelis mungkin mempertimbangkan bahwa dengan kami sangat kooperatif, saksi terdakwa juga sangat kooperatif, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk pengalihan penahanan yang mulia majelis. Terima kasih. Yang mulia saya izin yang mulia, saya berusaha kooperatif, namun kan dari sini saya tahu jaksa juga pasti ingin cepat menyelesaikan kasus ini. Tapi kan dari saksi-saksi yang datang juga kesulitan untuk datang. Saya lihat kan ini kan sidang menjadi bertele-tele dan jadi lama. Saya pengen sekali cepat sekali yang mulia untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kan belum tentu saya bersalah yang mulia. Untuk itu yang mulia, saya ngerasa saya dirugikan yang mulia. Kami pertimbangkan, tapi untuk sementara belum bisa kami kabulkan. Buat intinya ya. Jadi sidang ini kita tunda minggu depan, gitu ya. Peralihan penahanan ditolak untuk sementara gimana? Nggak apa-apa, biar saya menjadi apa ya, menjadi bukti hukum di luar. Memanasnya perseteruan antara DRL dan Doktif rupanya bukan tanpa alasan. Ketegangan di antara keduanya bahkan sempat terasa dalam persidangan yang digelar pada Senin lalu. Saat itu, jaksa penuntut umum menghadirkan seorang saksi yang disebut-sebut berasal dari pihak Doktif. Menariknya, bukan hanya tim kuasa hukum yang aktif menggali keterangan saksi tersebut. DRL sendiri terlihat ikut turun tangan dengan melontarkan sejumlah pertanyaan secara langsung. Momen pemeriksaan saksi itu pun seolah menjadi kesempatan bagi Richard Lee untuk mengorek lebih jauh keterangan yang disampaikan di ruang sidang. Udah dokter Nana, ini kalau box seperti ini, dapatnya seperti ini, seperti ini. Menurut Anda sebagai seorang dokter, ini diperbolehkan tidak? Tidak bagus. Banyak nih, banyak banget. Saya banyak merasa aneh ya. Apalagi yang di persidangan berapa kemarin ya? Persidangan yang keempat ya, itu buat sih. Ini pengen saya klarifikasi tapi nggak penting sih sebenarnya. Apa dok? Coba dok, apa dok? Saya kasihan istri saya sebenarnya, saya klarifikasi.
Aku kasihan istri saya sebenarnya. Saya pengen klarifikasi ya, yang kemarin cewek itu bukan simpanan saya, itu bukan selingkuhan saya. Please ya, itu bukan selingkuhan saya. Itu mantan gebetan saya pada waktu SMA, bahkan belum jadi pacar. Itu mantan gebetan saya pada waktu masih kuliah. Yang saksi yang kemarin dari yang cewek. Yang cewek yang kemarin, yang dibawa yang kemarin itu. Ya, sebelum saksi ya. Itu bahkan belum jadi pacar saya, baru saya mau gebet, batal 20 tahun yang lalu. Ini saya klarifikasi, itu bukan selingkuhan saya, bukan pacar saya, bukan siapa-siapa saya, bahkan bukan mantan saya. Saya itu takut orang lihat, waduh. Tapi menurut dokter apa kehadiran Vera ini seperti apa sih dok? Apa yang Kalian sendiri aja yang nilai. Pasti kita pengen tekan ekspresi mengedepankan estetika kan dok disampaikan? jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.